Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan, saya Muhammad Aditya, mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian hukum saya yang berjudul Disonansi Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif Rekonstruksi Paradigma Penegakan Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia. Mari kita mulai dari latar belakang permasalahan. Hukum modern seringkali terjebak dalam formalisme legal positivistik, di mana hakim memutus perkara hanya berdasarkan subsumsi logis teks undang-undang. Akibatnya, lahir disonansi nyata. Masyarakat menyaksikan perkara-perkara marginal dipidana sangat kaku, sementara kejahatan besar kerap memanfaatkan celah prosedur. Jika terus dibiarkan, pengadilan akan kehilangan basis moralnya, dan masyarakat hanya patuh karena takut akan sanksi, bukan karena menghormati hukum. Berangkat dari ketimpangan tersebut, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan pokok. Pertama, mengenai relasi teoritis kedua nilai tersebut. Kedua, manifestasi dan faktor pendorong dominasinya dalam praktik peradilan Indonesia. Dan ketiga, rekonstruksi paradigma yang mampu mengakomodasi keduanya. Secara simultan, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan konseptual perundang-undangan serta pendekatan kasus secara sistematis dan teleologis. Dalam menelaah akar masalah, kita melihat spektrum pemikiran yang kaya. Di satu sisi, Aristoteles mengenalkan konsep aphikeia atau ekuitas untuk mengoreksi kelakuan hukum tertulis pada kasus konkret. John Rawls memperkuatnya dengan menegaskan bahwa keadilan harus memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan. Sebaliknya, positivisme hukum ala Kelsen dan Hart secara ketat memisahkan hukum dari moralitas eksternal, yang ironisnya menjadi akar budaya formalisme di Indonesia. Untuk menjembatani jurang tersebut, Ronald Dworkin hadir dengan gagasan law as integrity, menyatakan bahwa moralitas bukan unsur luar, melainkan prinsip melekat dalam penemuan hukum. Di Indonesia, Profesor Sajito Rahidjo menggaungkan hukum progresif dengan premis fundamentalnya bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum tidak boleh dianggap melainkan sebuah proses dinamis yang terus mengalir dalam kebahagiaan manusia. Masuk ke bagian pembahasan, penelitian ini menemukan 3 pola disjungsi utama dalam peradilan kita. Pertama, benturan delik formal dengan kerugian real, seperti kasus pencurian sendal atau beberapa buah kakao yang diproses penuh secara kaku. Kedua, ketimpangan akses hukum di mana modal sosial ekonomi mendistorsi prinsip equality before the law. Dan ketiga, inkonsistensi putusan pada perkara serupa yang justru mencederai klaim kepastian hukum itu sendiri. Mengapa disonansi ini bersifat struktural? Kajian saya mengidentifikasi 3 titik rapuh yang saling mengunci. Pertama, formalisme legislasi yang membuat undang-undang terlalu kaku tanpa ruang evaluasi konteks oleh hakim. Kedua, lemahnya kontrol kualitas karena pengawasan kasasi cenderung hanya melihat kesalahan hukum formal. Dan ketiga, sistem insentif kelembagaan yang menghargai kecepatan penyelesaian perkara ketimbang ke dalam pertimbangan keadilan. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak bisa parsial. Saya menawarkan reformasi 3 lapis. Pada lapis legislasi perlu diadopsi opening clause atau
klausul pembuka yang memberi mandat bagi hakim untuk mempertimbangkan dampak sosial ekonomi pada lapis institusional. Mahkamah Agung harus mereformasi indikator kinerja agar kedalaman penalaran hukum dihargai, bukan dianggap risiko karir. Dan terakhir, pada lapis epistemik, merambah pendidikan hukum. Sebagai kesimpulan, pertama, hubungan kepastian dan keadilan substantif sejatinya bersifat dialektis. Keadilan adalah unsur intrinsik dari validitas hukum itu sendiri. Kedua, disonansi empiris di Indonesia dipicu oleh 3 titik rapuh struktural yang saling memperkuat. Dan ketiga, paradigma menegakkan hukum masa depan harus menempatkan keadilan substantif sebagai bagian utuh dari metode penemuan hukum, bukan sekedar tempelan di luar teks. Sebagai penutup, saya menyarankan bentuk undang-undang untuk menyisipkan klausul proporsionalitas secara umum, Mahkamah Agung untuk memperluas tolok ukur evaluasi hakim, dan institusi pendidikan untuk kembali menghidupkan roh filsafat hukum di ruang kelas. Sekian presentasi saya. Semoga kajian ini dapat memantik ekosistem hukum Indonesia yang lebih berkeadilan substantif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Dewan Penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.